Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk menuntaskan tugas absen pertemuan ke-14. Buat tutorial untuk pembuatan tugas kode Igniter Web Service. Pilih salah satu tutorialnya dengan ketentuan tutorial video YouTube dengan memunculkan wajah atau suara. Nah, sini saya akan menggunakan video YouTube dengan memunculkan suara saja. Nah, untuk detail tugas kode Igniter Web Service-nya ada di sini. Aplikasikan web service pada project UAS kalian dengan spesifikasi project web UAS sebagai server, lalu download kode Igniter baru dan gunakan sebagai klien, serta yang terakhir gunakan satu tabel atau boleh lebih untuk dibuat sebagai API. Nah, pertama-tama kita akan melihat dari folder klien ini. Nah, di folder klien ini tuh sebenarnya awalnya hanya folder kode Igniter baru yang di download. Nah, setelah itu saya ubah sedikit sehingga tampilannya nanti bisa menyesuaikan dengan project tugas akhir saya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas sama-sama mengenai pembahasan klien ini untuk pembuatan kliennya. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai ke klien, kita bisa lihat dulu ke project tugas akhir. Nah, project tugas akhir ini kita bisa membuat controller API.php. Nah, seperti biasa, seperti video kemarin juga kita buat method construct dulu supaya nanti tidak meload model-model lagi karena sudah otomatis terload semua di sini. Nah, lalu kita masuk ke method index. Nah, sebelum ada ini, mula-mula itu kita hanya ada kode ini. Bentar. Nah, ini kita komen dulu. Nah, awalnya itu ada hanya kode ini. Nah, maksudnya kode ini tuh apa? Nah, jadi pertama kita ada variabel data 1 untuk ambil ini dari model ya, dari modelku.php. Kita ambil metode ambil dari tabel ikan hiu serta dari tabel penyerangan. Nah, setelah kita ambil, kita akan encode menggunakan JSON. Nah, yang di encode itu variabel data kirim yang menampung dua data ini. Nah, seperti itu. Nah, nantinya untuk mencoba kita bisa melihatnya di sini. Buka, kita masuk ke tugas akhir, lalu seperti biasa index.php /API. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, data ini bisa muncul seperti ini karena saya sudah menggunakan ekstensi JSON Viewer. Nah, jadi silahkan jika ingin menggunakan ekstensi JSON Viewer. Nah, jika tidak ada JSON Viewer, nantinya data yang keluar tidak akan seperti ini. Nah, ini kan hasil encode dari variabel data kirim tadi. Nah, data ambil hiu ini muncul dari sini. Nah, dari yang kita buat ini, data ambil hiu. Nah, dia digunakan sebagai nama di sini. Data ambil hiu ini apa isinya? Isinya ya dari variabel data 1 itu. Nah, variabel data 1 kan yang mengambil dari tabel ikan hiu. Jadi data ambil hiu itu nanti isinya variabel apa namanya, tabel-tabel dari tabel ikan hiu itu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kolom nomor, nama, spesies beserta isinya. Nah, begitu juga dengan yang data ambil serang, kita ambil dari tabel penyerangan dan ditampung di data ambil serang ini. Nah, lalu di encode hingga keluar seperti ini. Nah, begitu. Nah, lalu web service itu kan digunakan untuk membuat supaya klien bisa melihat isi dari database kita tanpa membuat klien bisa memodifikasi database kita. Nah, bagaimana cara untuk memberi
klien akses untuk melihat database kita. Nah, kita bisa mulai dari membuat form untuk memberi API terlebih dahulu, kode API. Nah, pertama pergi ke data hue lah. Data hue.php ini isinya adalah tabel yang memunculkan kita buka saja tabel yang memunculkan apa namanya, yang memunculkan data-data tabel ikan hiu kita. Kita login dulu. Nah di sini kita buat dulu button untuk mendaftarkan kode autentifikasi API-nya. Nah setelah itu, setelah kita membuat ini, kita akan href ke controller admin daftar API. Nah, daftar API ini nantinya akan ada di controller admin. Nah, metode daftar API itu nanti akan digunakan untuk load view form daftar API. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu isinya form daftar API itu seperti apa? Nah, isinya form daftar API itu sebenarnya sama seperti saat kita daftar akun. Nah, bedanya kita tidak memasukkan ke tabel users, yang mana di tabel user itu berisi data-data tentang user untuk admin kita. Kita buka coba di sini ya. Nah, kita tidak mengirimkannya ke sini. Nah, ini kan tabel untuk user admin kita. Nah, kita akan mengirimkannya ke sini, users API. Nah, user API ini nantinya akan menampung kode autentifikasi atau kode API-nya nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita kirimkan atau href ke maksudnya kita isikan exit-nya untuk menuju ke controller admin dan metode aksi daftar API. Nah, metode aksi daftar API itu nantinya berisi untuk membuat supaya data yang sudah kita daftarkan nanti masuk ke database, ke tabel ini. Seperti itu. Nah, jika sudah membuat formnya, lalu kita bisa melanjutkan ke controller API yang tadi. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, tadi kan awalnya begini lah. Saya akan jelaskan dari atas. Variabel akses klien ini digunakan untuk mengambil out. Nah, out ini apa? Out adalah kode yang ada di sini nih. Nah, setelah itu akan ditampung ke variabel point yang nantinya akan digunakan untuk mencari data yang isinya out itu. Jadi apakah ada kode yang setelah kita ambil itu, apakah ada kode yang sama di tabel kita. Nah, seperti itulah gampangannya. Nah, jika sudah, kita akan cek. Nah, variabel cek ini nantinya digunakan untuk menghitung. Nah, apakah yang sudah kita cari tadi ada atau tidak lah. Jika ada kan otomatis dia akan menghitung count, fungsi count di sini. Jika ada maka akan dia menambah 1 gitu. Atau misalnya jika ada 3 atau 2 gitu, dia kan tetap nilainya bukan 0 gitu maksudnya. Nah, berarti jika variabel cek ini lebih dari 0, nah dia akan menjalankan kode kita yang tadi, yang sebelumnya itu. Nah, jika tidak, maksudnya jika ceknya masih 0 atau tidak ada kode out yang sama di tabel, maka dia akan menampilkan Anda tidak punya akses. Seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita bisa gunakan seperti ini. Setelah API kita beri tanda tanya,
out. Nah, kita sudah ada kodenya karena saya sudah pernah mencoba. Nah, ini ya, ASIO Dasyot 12341. ASIO Dasyot 12341. Kita coba. Nah, ya, dia berhasil. Nah, kalau kodenya salah apakah tetap bisa? Nah, kita hapus saja beberapa. Otomatis kan dia udah tidak sesuai. Kita enter. Nah, akan muncul Anda tidak punya akses sesuai ini karena kode yang kita masukkan salah. Karena kode yang kita masukkan salah, otomatis variabel check ini akan berisi 0, sehingga kode ini tidak akan berjalan seperti itu. Nah, lalu jika sudah, kita bisa pergi ke folder klien. Nah, folder klien ini kan tadinya kosongan ya. Nah, bisa dilihat di sini library kosong, tidak terkoneksi dengan database. Kita hanya butuh URL untuk nanti base URL-nya, helpernya. Nah, bisa dilihat seperti default ya, database juga tidak diisi apa-apa ya, kosongan. Kalau root ya jelas lah diisi ya ke controller kita yang akan kita gunakan. Nah, kita akan gunakan controller klien ini. Nah, di sini ya, intinya ada di sini. Kalau ini kan cuma load ya. Nah, jadi saya akan jelaskan yang ini. Variable content sama dengan file get contents http localhost tugas akhir pwl tugas akhir index.php API. Nah, seperti yang tadi ya, API katanya out sama dengan .this kode reverse kode. Jadi kita akan mengambil konten dari sini, dari yang tadi itu. Nah, pertama-tama kita akan mengambil konten ini. Nah, tentunya data yang kita ambil itu sama seperti ini, masih terencode. Nah, seperti itu. Nah, this kode ini dia berasal dari sini, private kode. Nah, yang dimasukkan di sini adalah kode API yang sesuai dengan tabel yang sudah kita buat itu. Nah, di sini kan kita sudah mendaftarkan kode API-nya gitu loh. Nah, jadi ini yang dipakai atau bisa pakai yang ini, terserah. Nah, otomatis kan nanti ini akan terload di sini setelah out sama dengan, jadi nantinya ya akan sama seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu lanjut ke selanjutnya, ada variable content sebutkan UTF-8 encode content. Nah, ini digunakan untuk supaya nantinya akan normal lagi datanya. Nah, setelah itu kita buat variabel baru lagi. Nah, tadi kan walaupun ini sudah UTF-8 kan, tapi masih ke encode dari JSON-nya lah. Supaya tidak terencode lagi, kita bisa gunakan yang namanya decode. Nah, caranya begini, JSON underscore decode kurung content true, seperti itu. Nah, nanti data yang ada di variabel konten ini akan ke decode dan akan ditampung di variabel hasil. Nah, setelah itu kita buat variabel data key. Nah, itu terserah ya mau apa nama variabelnya. Saya buat yang gampang saja, data key sama dengan array data hue hasil data ambil hue. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang tadi, data hue di sini akan berisi hasil dari data ambil hue yang ada di sini tadi. Nah, seperti ini. Kalau ini tadi kan data ambil hue menampung data satu ini untuk dikirimkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadi nanti yang bisa diambil adalah data hue. Tapi yang kita kirimkan adalah variabel data key, seperti itu. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan view data hue. View data hue. Nah, berbeda dengan yang ada di model. Kita di sini cukup simple.
quantity for each data hue lah, data hue diingat-ingat ya, harus sama data hue. Nah, di sini ya harus sama yang ini ya, kalau enggak nanti error. Data hue as $dat. Nah, lalu kita outputkan seperti biasa, dan nantinya dia akan teroutput seperti ini. Nah, dia akan teroutput seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kode lah. Coba kalau kodenya salah, apakah bisa? Lah, kita coba ya. Di sini kalau untuk membuktikan bahwa kode ini harus sesuai dengan yang ada di kolom out tadi. Nah, kita hapus beberapa seperti tadi misalnya. Nah, ini kan otomatis sudah tidak sesuai dengan yang ada di tabel ini kan ya. Nah, kita coba di sini apakah dia mau tampil datanya. Ya, error tentu saja karena out tidak ada di sini. Out tidak ada di tabel ini sehingga dia tidak akan muncul. Seperti itu. Namun jika kita kembalikan kodenya, kita reload, ya dia mau muncul. Nah, seperti itu saja. Untuk yang tabel penyerangan juga sama, hanya saja dia menggunakan data ambil serang untuk yang data penyerangan hue-nya. Saya kira cukup begitu untuk membandingkannya dengan data hue yang ada di model. Nah, seperti ini ya. Kalau data hue yang ada di model ini kita tentunya harus load database, menggunakan controller banyak gitu ya. Nah, tapi di klien ini cukup simple, hanya seperti tadi saja sudah bisa melihat isi dari database tanpa kita harus menyambungkan database kita ke klien kita, sehingga database kita akan menjadi lebih aman. Saya rasa cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.